Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniati dengan NIM 10584110024 dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah kompleks di dunia nyata, berbeda dari pemrograman biasa. Di bidang ini berfokus pada pemodelan matematis dan simulasi numerik menggunakan bahasa seperti Python, MATLAB, dan C++. Tiga pilar utamanya: pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasi berkinerja tinggi. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah fisik, dibuat model matematis, dipilih metode numerik, diimplementasikan lewat kode, lalu divalidasi terhadap data nyata. Penerapannya luas: simulasi organ tubuh di bidang biomedis, analisis struktur bangunan tahan gempa, uji tabrakan virtual di industri otomotif, hingga optimasi jaringan energi terbarukan. Selanjutnya, algoritma greedy, Knepsnack problem. Algoritma greedy artinya rakus. Di setiap langkah, ia memilih pilihan terbaik secara lokal dengan harapan hasil akhirnya optimal secara global. Contohnya pada Knepsnack problem, sebuah box berkapasitas 30 kg harus diisi 3 barang dengan berat dan nilai berbeda. Ada 3 strategi greedy yang dibandingkan: memilih berdasarkan nilai atau profit terbesar, berdasarkan berat paling ringan, dan berdasarkan rasio profit per berat terbesar. Setelah dihitung menggunakan fungsi pembatas kapasitas, hasilnya menunjukkan strategi rasio profit per berat, memberikan nilai strategis 40,8, menjadikannya strategi paling optimal untuk kasus ini. Selanjutnya, algoritma greedy activity selection problem. Contoh klasik lain dari greedy adalah activity selection problem. Memilih jumlah kegiatan maksimal dari satu sumber daya, misalnya satu ruang rapat tanpa jadwal yang bertabrakan. Strateginya: urutkan kegiatan berdasarkan waktu selesai paling awal, lalu pilih kegiatan yang kompatibel. Waktu mulainya harus lebih besar atau sama dengan waktu selesai kegiatan sebelumnya. Dari 11 kegiatan yang diuji, strategi ini berhasil memilih 4 kegiatan optimal, A, D, H, dan K. Membuktikan bahwa greedy bekerja sempurna di sini karena masalah ini memiliki greedy choice, quirky, dan optimal sequential. Kemudian algoritma graph, Pascal dan Citra. Algoritma graph membantu menyelesaikan masalah jaringan dan lintasan. Algoritma Pascal digunakan mencari pohon parenting terbobot di minimum dengan cara memilih busur terbobot terkecil satu per satu, asalkan tidak membentuk siklus hingga semua simpul terhubung. Pada contoh graf 8 simpul, total bobot minimum yang dihasilkan adalah 17. Sementara algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dari satu simpul awal ke semua simpul lain di graf berbobot positif, dengan terus memperbaharui jarak terpendek sementara pada setiap simpul tetangga. Contohnya, dari simpul UO, jarak pendek ke U7 dihitung sebesar 8. Kemudian yang terakhir yaitu Vertical Swarm Optimization atau PSO. PSO terinspirasi dari perilaku kawanan burung mencari makanan, diperkenalkan Carnegie dan Albert pada 1995. PSO adalah algoritma metaheuristik yang tidak memerlukan turunan fungsi, cocok untuk masalah kompleks dan berdimensi tinggi. Setiap partikel bergerak berdasarkan 3 faktor: inersia dari kecepatan sebelumnya, pengalaman pribadi, dan pengalaman kawanan. Posisi dan kecepatannya terus diperbarui setiap iterasi hingga konfigur. PSE unggul karena sederhana, cepat, dan gradient free. Ditetapkan di machine learning, teknik energi, robotika, hingga kesehatan. Namun ia juga punya keterbatasan, bisa terjebak di optimum
lokal dan tidak menjamin solusi global terbaik. Kesimpulannya, dari greedy hingga PSO, rekayasa komputasional mengajarkan kita cara berpikir sistematis dalam mencari solusi optimal. Bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah nyata secara efisien. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.